Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu penyakit yang sering kita temukan pada penduduk, yaitu purpura trombositopeni imun atau dalam bahasa Inggrisnya immune thrombocytopenic purpura. Nah, bagaimana terjadinya purpura trombositopeni imun ini? Yang pertama-tama ada suatu proses imunologis. Proses imunologis ini akan menyebabkan turunnya jumlah trombosit, penghancuran terhadap trombosit, dan turunnya jumlah trombosit akan menyebabkan gejala pada kulit, yaitu bintik-bintik kemerahan yang kita sebut purpura. Ya, jadi di sini ada proses imunologi. Proses ini bisa karena penyakit-penyakit virus tertentu, misalnya influenza, hepatitis, atau HIV. Ya, proses imunologis ini menyerang trombosit darah tepi di darah tepi dan megakariosit di sumsum tulang, sehingga trombosit darah tepi ataupun di megakariosit di sumsum tulang mengalami kerusakan yang menyebabkan jumlah trombositnya menurun. Ya, keluhan pasien yang utama adalah purpura. Ya, jadi dari riwayat pasien, dari anamnesa kita menemukan sebagian besar ada penyakit sebelumnya, terutama infeksi virus. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita temukan adanya purpura, dan pada pemeriksaan laboratorium kita temukan dari darah tepi ada trombositopeni, kemudian dari sumsum tulang, bone marrow, kita temukan jumlah megakariositnya meningkat, namun aktivitasnya tidak ada. Ya. Nah, ini adalah purpura, kita lihat merupakan bintik-bintik yang agak besar di kulit yang sering kita temukan di kaki atau di lengan bawah. Ya, jadi pasien datang dengan purpura tanpa riwayat infeksi sebelumnya, kita harus melakukan diagnosa banding. Ya, jadi kok pasien nggak tahu dia ada riwayat infeksi, kita harus DD. Ya, apa yang ditemukan sebelum kita lakukan fungsi sumsum tulang untuk konfirmasi diagnosis. Karena ITP ini konfirmasi diagnosisnya adalah dengan fungsi sumsum tulang. Ya. Temuan awal laboratorium adalah trombositopeni, namun tanpa riwayat penyakit infeksi virus. Apa diagnosis banding hasil laboratoriumnya? Ya. Nah, ini kita lihat respons sumsum tulang trombopoiesis di sumsum tulang terhadap trombositopeni. Ya, bagaimana respons sumsum tulang kalau di darah tepi ditemukan trombositopeni? Ya, responsnya bisa baik, bisa kurang baik, atau tidak baik. Ya, responsnya baik, respons sumsum tulang kita temukan pada demam berdarah denggi. Trombopoiesisnya akan sangat meningkat di sumsum tulang, dan giant trombosit atau trombosit raksasa bisa kita temukan di darah tepi. Ya, kalau responsnya kurang baik pada ITP tadi, trombopoiesis meningkat, giant trombositnya sulit dilihat, tetapi ada large trombosit. Ya, trombositnya agak besar, tapi tidak sampai disebut giant trombosit. Ya, nah kalau respons sumsum tulangnya tidak baik, ini biasanya pada keganasan atau pada anemia aplastik, ini kita tidak menemukan giant trombosit atau large trombosit sama sekali. Ya, pada trombopoiesisnya juga akan berkurang. Ya. Nah, karakteristik trombositopeni pada ITP, trombositopeninya karena destruksi trombosit di perifer disertai dengan destruksi megakariosit di sumsum tulang serta trombopoiesis yang tidak efektif. Ya, alhamdulillah saat ini sudah banyak alat analisis hematologi yang canggih sehingga keadaan ini dapat diketahui dengan lebih baik. Ya, kita lihat contohnya, ini ada 3 kasus. Kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Kasus 1 seorang anak 8 tahun, anak perempuan. Kasus 2 seorang laki-laki 50 tahun, dan kasus 3 seorang perempuan 23 tahun. Ya, yang kita perhatikan jumlah trombositnya. Pada kasus pertama, yaitu anak tadi, jumlah trombositnya 12.000. Pada kasus kedua, jumlah trombositnya 4.000. Pada kasus ketiga, jumlah trombositnya 84.000.
Ini sama-sama trombositopeni dan tidak ada riwayat infeksi virus. Jadi harus kita DD dulu, kira-kira apa keadaan penyebabnya. Ya, ini kasus 1 12.000 trombositopeni berat, kasus 2 4.000 juga trombositopeni berat, kasus 3 84.000 trombositopeni sedang. Nah, kita perlu informasi lain tentang keadaan trombositnya, ya. Nah, etiopatologi trombositopeni itu bisa karena hipoproduktif, produksinya berkurang, atau karena hiperdestruktif, karena penghancuran bertambah. Bagaimana pada kasus-kasus ini? Untuk menentukan etiopatologi trombositopeni pada kasus 1, 2, dan 3, ini kita memerlukan platelet index. Ya, beberapa parameter yang sangat berguna dan saat ini sudah bisa diperiksa di laboratorium. Ya, platelet index atau indeks trombosit adalah sekumpulan nilai yang dapat menggambarkan dinamika trombositopeni. Ya, bagaimana sih trombositopeninya? Gitu ya. Nah, platelet index ini terdiri dari 3 parameter, MPV, mean platelet volume, PCT, platelet creep, dan PDW atau platelet distribution width. Ya, jadi ini mirip dengan indeks eritrosit. Di indeks eritrosit ada MPV juga, tapi ada HCT, ya, dan ada PDW juga, ya. Nah, platelet index ini penanda yang bermanfaat untuk diagnosa dari dini penyakit tromboemboli. Ya, MPV dan PDW membantu membedakan penyebab trombositopeni, hipoproduktif atau hiperdestruktif. Ya, peningkatan MPV dan PDW menggambarkan keadaan trombosit yang aktif dan besar-besar. Ya, jadi kalau mean platelet volume-nya meningkat dan platelet distribution-nya juga meningkat, artinya penghancuran trombositnya sangat aktif. Ya, oke. Nah, ini pemeriksaan dengan alat analisis otomatis kita pada pasien dengan jumlah trombosit 8 dari hematologi 8 parameter. Kita dapat hanya trombosit saja. Kalau alatnya kita punya 22 parameter, kita punya jumlah trombosit, platelet creep, platelet distribution width, mean platelet volume, dan PLCR. Ya, sementara kalau 35 parameter kita dapat lebih banyak lagi, yaitu ditambahin indeks platelet fraction. Ya, imager platelet fraction. Jadi berapa fraksi atau persentase dari platelet yang belum matang atau platelet muda, ya. Nah, kalau platelet itu jumlah trombosit, kalau platelet creep itu sama dengan hematokrit, persentase dari platelet yang menempati darah secara umum, kemudian platelet distribution width itu PDW, kemudian MPV itu mean platelet volume, kemudian platelet large cell ratio, berapa rasio sel-sel yang besar-besar, kemudian IPF, imager platelet fraction, ada berapa persen trombosit yang masih muda. Ya. Nah, mean platelet volume adalah rata ukuran trombosit yang ada di sirkulasi. Ini dalam satuan femtoliter. Rentang normalnya 7,2 sampai 11,2 femtoliter. Pada trombosit pada ITP, MPV hanya sedikit meningkat karena trombopoiesis hanya sedikit meningkat. Itu pada ITP, ya. Platelet creep persentase volume yang ditempati oleh trombosit di dalam darah. Platelet creep ini dihitung dari rumus jumlah trombosit kali MPV dibagi 10.000. Rentang normalnya 0,17 sampai 0,32. Pada ITP, PCT ini akan menurun. Ya. Kemudian platelet distribution width, ini parameter yang menggambarkan variasi ukuran trombosit yang beredar di sirkulasi. Ini menunjukkan pelepasan trombosit yang aktif. Mediannya 13,3% dan rentang normalnya 10 sampai 17,9 untuk percentile 5 sampai 95.
Ya, pada ITP PDW hanya sedikit meningkat karena trombopoiesis yang tidak optimal menyebabkan hanya ada sedikit trombosit muda. Ya. Nah, kemudian platelet large cell ratio. Ini persentase trombosit dengan ukuran yang lebih besar dari trombosit normal. Ya, dia meningkat lebih tinggi pada trombositopeni, karena hiperdestruktif dibanding dengan hipoproliferatif, ya, dan berbanding terbalik dengan jumlah trombosit dan sebanding dengan PDW dan MPV. Ya, pada ITP platelet LCR ini akan sedikit meningkat karena ada sedikit trombosit muda. Ya, large platelet yang dibentuk cuma sedikit. Ya, nah bagaimana platelet index pada ketiga kasus ini? Nah kita lihat pada kasus 1 ini PLT-nya turun, ya semua turun jumlah trombositnya, platelet create-nya juga semua turun, tapi MPV-nya naik dan kasus 3 MPV-nya normal. PDW-nya naik, PDW kedua turun, PDW ketiga turun. PLCR-nya pada 1 naik, pada 2 naik, dan yang ketiga turun. Ya, jadi kita lihat dari indeks trombositnya berbeda-beda pada ketiga kasus. Ya, kasus 1 platelet turun, trombositopeni, PCT turun, trombositopeni karena massa trombosit yang menurun, MPV sedikit meningkat, rata volume trombosit yang beredar sedikit meningkat. PDW naik, terdapat berbagai volume trombosit yang beredar dari yang kecil sampai yang besar. Mungkin ada large trombosit. Ya, PLCR sedikit meningkat, ini jumlah trombosit dengan ukuran besar yang meningkat. Pada kasus 2, kita lihat jumlah trombosit turun, trombositopeni, platelet create turun, trombositopeni karena massa trombosit yang turun, tetapi MPV-nya naik karena rata volume trombosit yang beredar meningkat, tapi PDW-nya turun, volume trombosit yang beredar hampir sama seluruhnya, PLCR-nya meningkat karena jumlah trombosit dengan ukuran besar meningkat. Pada kasus ketiga, jumlah trombosit turun, trombositopeni, PCT turun, trombositopeni karena massa trombosit yang menurun, MPV normal, rata trombosit yang beredar dalam batas normal, PDW turun, volume trombosit yang beredar hampir sama seluruhnya, dan PLCR normal, jumlah trombosit dengan ukuran besar masih dalam batas normal. Ya, jadi kita lihat ketiga indeks pada 3 kasus ini berbeda. Kesimpulan, kasus 1, trombositopeni yang disertai sedikit peningkatan jumlah trombosit besar yang beredar. Ya, kasus 2, trombositopeni namun distribusi ukuran trombositnya menurun. Jadi ukuran trombosit hampir sama. Kasus 3, trombositopeni yang tidak disertai meningkatnya jumlah trombosit yang ukurannya besar-besar. Ya, jadi etiopatologi dari ketiga trombositopeni pada kasus kita jelas berbeda. Ya. Dan ini sangat membantu untuk menduga diagnosis sebelum kita melakukan fungsi sumsum tulang. Ya. Nah, bagaimana respon sumsum tulang terhadap keadaan trombositopeni pada kasus ini? Nah, dilihat dari peningkatan jumlah trombosit muda, IPF platelet fraction, persentase trombosit muda dibandingkan dengan trombosit yang matur. Pada ITP, ini IPF-nya hanya sedikit meningkat. Ya. Nah, ini peningkatan pemeriksaan indeks trombosit pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ya, kita lihat IPF-nya pada kasus 1 meningkat, pada kasus 2 turun, pada kasus 3 normal. Ya. Nah, sedikit meningkat, sumsum tulang masih memberikan respons terhadap berkurangnya jumlah trombosit di sirkulasi. Dapat disimpulkan bahwa pada kasus 1, trombositopeni terjadi karena destruksi yang meningkat, sedangkan pembentukannya masih ada, walaupun kurang memadai. Ya, keadaan trombositopeni ini disebut trombositopeni hiperdestruktif karena penghancuran yang meningkat.
ya. Kemudian pada kasus kedua, IPF-nya menurun, sumsum tulang sudah berusaha memberikan respons yang baik terhadap berkurangnya jumlah trombosit di sirkulasi. Namun, sumsum tulangnya tidak mampu membentuk trombosit lebih banyak, bahkan kemampuannya berkurang. Jadi masalahnya di sumsum tulang. Keadaan ini disebut trombositopeni hipoproliferatif. Ya. Kemudian pada kasus 3, IPF-nya dalam batas normal. Sumsum tulang tidak mampu memberikan respons yang baik terhadap berkurangnya jumlah trombosit di sirkulasi. Keadaan ini disebut juga trombositopeni hipoproliferatif. Ya. Nah, diagnosisnya apa? Berdasarkan pemeriksaan sumsum tulang atau umumnya kasus 1 itu ITP, kasus 2 itu ditemukan pada anemia aplastik, dan kasus 3 pada leukemia mieloblastik akut. Ya, jadi ini 3 kasus yang semua datang dengan trombositopeni. Ya. Rangkuman, untuk dapat melakukan diagnosa banding trombositopeni secara laboratorium harus diketahui dinamika serta etiopatogenesis trombositopeni dan diperlukan indeks trombosit serta berbagai parameter trombosit lainnya. Ya, sehingga sangat mudah melakukan hal ini kalau kita punya mesin analisis hematologi yang canggih yang mampu melakukan pemeriksaan ini. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.